Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Born Motivation dengan saya, Novan Purwadi sebagai host. Dan kita kedatangan tamu spesial yaitu guru PJOK kita gitu ya. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya. Dengan saya Erwin Hirdani, guru PJOK di SMA Negeri 2 Padalarang. Oke, gini Pak, sebenarnya ngebahas apa ya, kalau misalnya kan kita masih pandemi ya Pak ya. Betul. Dan sekarang udah gembor-gembor new normal lagi nih ya, setelah kita PPKM level 4, mungkin PPKM-nya sampai level 100, 200. Menurut Bapak nih, sehat di masa new normal itu menurut Bapak itu kayak gimana nih? Oke ya, jadi yang kita alami 1 tahun atau 2 tahun ke belakang ini, yang bukan hanya kita yang mengalami, jadi yang mengalami ini bisa disebut semua negara ya. Kita terserang yang namanya pandemi COVID-19 gitu. Dan setelah adanya pandemi ini, negara membuat atau WHO membuat aturan yang namanya new normal gitu ya, kehidupan baru artinya apa? Jadi kehidupan baru ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi di pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang baru. Yang pertama, mungkin kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Terus berikutnya kita juga harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang paling penting, ketika tubuh kita dirasa tidak kurang fit atau kurang sehat, yang paling penting itu dianjurkan untuk kita tetap di rumah sampai keadaan tubuh kita dirasa sudah fit, sudah sehat, baru boleh kita beraktivitas kembali di luar rumah. Tapi dengan catatan yang tadi, selalu menggunakan menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak dengan orang lain. Oke, nah berarti kalau misalnya sangkut pautnya dengan PJOK ya, berarti kita berolahraga nih Pak. Kan kalau misalnya kita pandemi ini segala dibatasi ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Bapak ada nggak yang olahraga yang memang kita bisa lakukan di rumah gitu, olahraga yang biasa gitu? Banyak sekali yang bisa kita lakukan walaupun di keadaan pandemi ini ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga tubuh kita sehat gitu, mungkin maksudnya ya. Jadi ketika kita di rumah pun tidak mengurangi aktivitas olahraga kita gitu, bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan, seperti misalkan hanya sekedar push up atau hanya sekedar sit up, itu kan bisa dilakukan di rumah. Atau mau melatih kardio, kita bisa jogging, tapi hanya mungkin di sekitaran rumah saja, tidak terlalu jauh. Kalau misalkan kita bisa menjaga protokol kesehatan, apa salahnya kita jogging agak jauh dari rumah juga tidak masalah. Yang penting, yang paling utama kan protokol kesehatan. Atau kalau punya sepeda, bersepeda bagus, bersepeda juga bagus gitu. Nah, sekarang Pak, new normal gitu, kita kan teman-teman mungkin semuanya juga pemirsa udah pada divaksin nih Pak. Oh iya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak nih, vaksin itu gimana sih? Ada nggak buat ngebantu vaksin kita atau ngebooster vaksin kita gitu biar berjalannya lebih cepat atau biar lebih efektif lagi Pak? Selain tadi olahraga, ada nggak? Sebetulnya sih yang saya ketahui dari vaksin itu kan bukan untuk mencegah kita terjangkit COVID-19, tapi hanya untuk meningkatkan imunitas kita agar si virus COVID itu tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu Pak. Jadi sebetulnya untuk kegunaan vaksin sendiri sih mungkin ada orang yang lebih berkompeten dibandingkan saya gitu ya Pak ya, untuk menjelaskan vaksin tersebut. Tapi yang jelas bukan berarti orang ketika sudah divaksin tapi dia bisa seenaknya untuk melakukan aktivitas apa tanpa menggunakan atau tanpa melaksanakan protokol kesehatan itu. Jadi tidak ada jaminan ketika orang sudah divaksin dan dia akan bebas melakukan aktivitasnya tanpa protokol kesehatan. Yang pasti kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga tubuh kita selalu fit dan makan makanan yang
sehat. Makan makanan yang sehat ya Pak, benar teman-teman. Jadi divaksin itu bukan berarti kita bisa seenaknya ya melakukan apapun. Tetap protokol kesehatan itu harus dijaga. Apalagi kalau misalnya kita udah divaksin terus mau olahraga seenaknya, enggak, tetap olahraga juga harus menggunakan protokol kesehatan. Dan satu lagi Pak Nopal, ketika kita mau melakukan olahraga mungkin lebih baik untuk sekarang ini lakukan olahraga yang sifatnya individu. Ya, misalkan yang tidak banyak dengan berkerumun dengan orang lain lah, karena kan yang kita olahraga di situ juga kita kan nggak tahu ya kondisinya orang itu seperti apa. Yang paling utama sih untuk menghindari kerumunannya, jadi lebih baik olahraganya yang individu dulu. Olahraga yang individu. Terus, oke, Pak Erwin, selanjutnya sehat di era new normal. Tadi menyinggung terkait makanan ya Pak Erwin. Nah, kalau misalnya makanan-makanan nih ya Pak Erwin yang bisa menjaga kita tetap fit, selain vitamin, makanan juga kan berpengaruh. Mungkin ada tips and trick untuk memilih makanan yang baik itu di era saat ini? Ya, kalau untuk makanan sih sebetulnya 4 sehat 5 sempurna. Itu udah yang paling bagus. 4 sehat 5 sempurna yang paling bagus. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu nah itu yang menjadi kesulitan kita sebetulnya. Jadi karena kita kebiasaan dengan misalkan kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi dan banyak, nah itu yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Misalkan kita sudah memakan mie instan itu udah karbohidrat kan. Nah, itu dicampur lagi dengan nasi misalkan. Orang sudah gitu kan. Nah, jadi karbohidrat yang berlebih masuk dalam tubuh kita itu juga kurang bagus karena bisa menjadi penumpukan lemak atau penumpukan penyakit lah. Intinya penumpukan penyakit yang masuk dalam tubuh kita itu. Jadi harus seimbang intinya, harus seimbang. Jadi makan itu karbohidratnya juga harus ada. Karbohidrat itu penting dan seratnya juga harus ada. Terus proteinnya juga harus ada. Protein itu bisa dari hewani atau nabati. Dan air mineralnya juga harus cukup. Nah, itu sih yang paling penting. Air mineral. Karena kalau saya air mineral itu tidak pernah ketinggalan. Kalau saya air mineral itu tidak pernah ketinggalan. Jadi satu hari minimal saya pribadi itu 8 liter atau sampai 7 sampai 8 liter itu harus gitu. Jadi metabolisme tubuh kita selalu terjaga gitu. Betul ya teman-teman, nah kita itu juga harus banyak minum ya biar metabolisme lancar gitu Pak Erwin. Oke, Pak Erwin, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir itu Pak Erwin. Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak nih yang di rumah ataupun orang-orang itu untuk menghadapi yang new normal ini? Ya. Jadi untuk siswa-siswi di rumah ya tetap jaga protokol kesehatan, optimis bahwa kita akan menjalankan kehidupan kita dengan kehidupan yang baru gitu. Dengan kehidupan new normal ini kita tetap bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang misalkan tidak terhambat dengan keadaan gitu. Jadi dengan keadaannya normal kita tetap bisa beraktivitas apapun sebetulnya. Yang penting tadi tetap menjaga protokol kesehatan. Ketika saya harus bepergian menggunakan angkutan umum misalkan, bagaimana caranya ya? Di angkutan umum kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Misalkan jaraknya dengan orang lain itu tetap agak jauh gitu ya, berjarak dan tidak berkontak langsung dengan orang lain. Itu banyak hal yang intinya kita jangan terlalu banyak kontak langsung dengan orang lain gitu. Ya, gitu. Dan tidur teratur. Makan makanan yang bergizi, sehat, ya, dan olahraga penting juga, ya. Olahraga penting dan olahraga itu tidak perlu kita berpikir, Pak, saya olahraganya harus ke GOR, harus pakai angkutan umum misalkan. Tidak. Di rumah juga bisa. Di rumah juga bisa. Kalau hanya sekedar misalkan dalam satu hari itu setengah jam, 30 menit misalkan, boleh saja. Yang penting dalam waktu 1 minggu itu tidak
jangan sampai tidak ada aktivitas olahraga. Minimal harus ada aktivitas olahraga. Oke. Untuk Betul. menjaga kesehatan tubuh intinya gitu. Betul ya Pak. Ya gitu teman-teman, jadi kita bisa tarik kesimpulan ya di new normal ini. Pertama, protokol kesehatan kita harus jaga terus menerus, lalu tidur secara teratur ya. Tidur nih teman-teman. Kan sekarang mah ada yang namanya e-sport ya. E-sport ya, electronic sport gitu ya. Bukan berarti itu juga kalian harus gadang terus push rank ya. Enggak teman-teman ya. Jadi sebetulnya Pak bukan juga kita melarang untuk anak-anak main game online sebenarnya ya. Karena dari game online ini banyak hal juga yang bisa yang baiknya juga ada mungkin ya. Tapi yang tidak baiknya ini ketika kita begadang main game online, besoknya kita bangunnya siang. Udah pasti itu. Kalau malamnya tidurnya terlalu larut malam, itu bangunnya juga pasti. Dan bisa dirasakan ketika kamu tidur itu dengan teratur dan tidur terlalu malam, larut malam, itu kondisi tubuh itu akan berbeda. Betul. Kondisi tubuh pasti akan berbeda. Pasti. Karena ketika tidur tidak teratur, pola makan juga pasti tidak teratur. Nah, jadi semuanya tidak teratur ya kalau pasti. Semuanya akan tidak teratur, pola makan tidak. Harusnya pagi-pagi sarapan karena pagi-pagi belum bangun. Ya, jadi sarapannya jadi jam 12 siang. Jadi makan siang ya, bukan jadi sarapan. makan siang. Jadi makan siang. Iya, benar ya. Tidur teratur, makan teratur, olahraga juga teratur, jangan merasa dibatasi. Udah saya mah pengen olahraga di gor, enggak ya, dimanapun juga bisa. Di rumah juga bisa, ataupun kita bisa keluar olahraga, tapi ingat satu lagi, tetap protokol kesehatan. Ya, terima kasih ya Pak Erwin ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat siswa-siswi kita semuanya, buat kalian semua di rumah bisa bermanfaat, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kita di rumah untuk tetap selalu menjaga kesehatan tubuh. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Erwin dan sama-sama. Sekian untuk Morning Motivation hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Semola TV channel ya. Channel Semola TV channel ya. Dan juga follow Instagram sman2_padalarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.